Si Kelingking. Cerita ini mengisahkan seorang anak bernama Kelingking yang badannya sangat kecil. Sebagai Kelingking. Hai. Rafli sebagai ayah Kelingking. Hai. Okta sebagai ibu Kelingking. Hai. Afika sebagai teman Kelingking bernama Bulan. Hai. Ramadan menjadi pohon. Hai. Dan saya sebagai pencerita. Si Kelingking. Cerita dari Bangka Belitung. Dahulu kala hiduplah sepasang suami istri di sebuah desa di Pulau Bangka Belitung. Meskipun hidup dalam kemiskinan, mereka tetap hidup tenang, rukun, dan bahagia. Mereka tidak pernah kekurangan dan mensyukuri apapun yang mereka punya. Namun, ada satu hal yang membuat mereka sedih. Meskipun sudah bertahun-tahun menikah, Tuhan belum juga mengaruniakan mereka seorang anak. Mereka tidak pernah berputus asa dan hampir setiap saat berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ibu, mungkin kita kurang giat berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ayo malam ini kita berdoa dengan khusyuk pada Tuhan Yang Maha Esa untuk memberikan seseorang anak. Kita selalu semoga doa kita didengar dan dilakukan oleh Yang Maha Esa. Dan pada malam harinya, suami istri pun berdoa dengan khusyuk kepada Sang Khalik. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas kebaikan-kebaikan-Mu selama ini. Sungguh kami telah bersyukur apa yang telah Engkau berikan kepada kami selama ini. Ya Tuhan, perbolehkan kami meminta satu hal lagi ya Tuhan. Kami meminta seorang anak ya Tuhan. Anak yang berbakti, yang lulus, pintar, sehat, berkenan. Kami ikhlas menerimanya ya Tuhan. Anak berbakti pun akan kami terima. Setiap malam, suami istri pun terus berdoa dan giat. Hampir setiap malam, doa mereka sama. Sampai suatu malam, sang istri pun mengandung dan tidak lama kemudian melahirkan. Tetapi apa yang terjadi? Bukan bayi normal yang mereka bayangkan yang akan lahir, melainkan bayi yang sangat kecil, sekecil Kelingking. Awalnya mereka pikir karena masih bayi, pasti nanti akan tumbuh seiring bertambahnya usia. Tapi jangankan bertumbuh, anak tersebut tetap sebesar Kelingking yang akhirnya mereka sepakat memberinya nama Kelingking. Tak terasa anak sudah besar ya Bu. Kalau sudah kecil seperti Kelingking, ya itu yang besar. Tetapi di balik tubuhnya yang kecil, si Kelingking mempunyai kebiasaan aneh. Walaupun badannya sangat kecil, tetapi si Kelingking mampu menghabiskan makanan yang banyak. Orang tuanya jadi sering kerepotan karena mereka miskin. Untuk makan sehari-hari saja susah, ditambah kerakusan si Kelingking, maka kesabaran mereka pun jadi hilang. Aku lapar. Ya ampun, Kelingking sudah minta makan habis. Jadi makannya saja dari Kelingking. Rupanya, si Kelingking meskipun besarnya hanya sekelingking jari, tapi makannya sangat banyak. Tidak saja, anakmu sudah minta makan lagi. Benar istriku, dulu dia belum setahun, dia bisa menghabiskan nasi satu piring. Waktu dia berumur 5 tahun, dia bisa menghabiskan nasi 3 piring. Sekarang dia berumur 7 tahun, dia bisa menghabiskan nasi 10. Bayangkan 10.
Makanan sedikit saja sangat berarti tentunya buat mereka. Jadi kalau si kelinci terus-terusan makan sebanyak itu, bagaimana mereka dapat bertahan hidup? Akhirnya suami istri itu mencari akal. Aku sudah tidak tahan dengan selamanya dibiarin apa saja kan? Sang suami pun mengiyakan ide istrinya tersebut. Lalu dia mulai mencari waktu untuk mengajak anak semata wayangnya itu masuk ke dalam hutan. Kelinci, apakah kamu mau ayam atau ikan? Tentu saja ayah akan kalian tadi. Maka pergilah ayah dan anak itu ke hutan. Si kelinci berada di kantong baju ayahnya. Sampainya di tengah hutan, ayah kelinci berhenti di sebuah pohon yang cukup besar. Kelinci, kamu tunggu di sini ya nak. Ayah mau berkata dahulu agar kamu tidak terkena karena kelinci sayang sayang. Dia lalu duduk di tanah sambil memandangi ayahnya yang sedang mengayun-ayunkan kapaknya untuk menebang pohon. Kelinci tidak tahu kalau ayahnya mengarahkan batang-batang kayu itu kepadanya. Tok, 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 sampai akhirnya gubrak kayu besar itu patah dan tumbang tepat ke arah si kelinci. Ayah si kelinci terkejut melihat kayu itu tepat jatuhnya menimpa si kelinci, dan ayah pun merasa senang. Sekarang si kelinci tidak bisa ikut pulang lagi karena dia tertimpa pohon yang besar. Kemudian pulanglah ayahnya ke rumah dan menceritakan kejadian hutan tersebut kepada istrinya. Istriku, mungkin si kelinci sudah mati tertimpa pohon yang besar. Ketika di dalam hutan, si kelinci bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Bulan. Namun tiba-tiba terdengar suara dari luar rumah. Ayah, bagaimana perbuatan batang-batang ini? Benar sekali. Suami istri itu pun terkejut mendengar suara tersebut. Itu si kelinci. Mereka pun menengok keluar dan tampak batang besar berayun-ayun di depan rumah. Kelinci yang menggotongnya tidak kelihatan ada di bawahnya. Mereka begitu heran bagaimana si kelinci yang kecil sekali itu bisa menggotong batang pohon sebesar itu. Lalu ayah kelinci menyahut. Letakkan batang pohon di halaman saja, nak. Suara batang pohon itu berdebu di tanah. Lalu tampak si kelinci yang sangat kecil berlari ke dalam rumah. Ibunya yang masih melotot keheranan tidak berkata apa-apa. Lalu meletakkan sebakul nasi di depan si kelinci. Karena usaha meninggalkan si kelinci gagal, suami istri pun kembali berembuk. Mereka pun mencari akal supaya si kelinci tidak bisa pulang lagi ke rumah. Tetapi beberapa kali si kelinci disingkirkan, tetapi tetap kembali lagi ke rumah. Melihat kejadian itu, ayah kelinci akhirnya tersadar bahwa mereka mempunyai anak yang ajaib. Sejak itu, ayah dan ibu kelinci tidak lagi mencoba untuk membuangnya. Tapi mereka akhirnya tersadar dan mereka sudah seharusnya bersyukur bahwa si kelinci adalah anugerah dan amanah dari Tuhan yang harus mereka sayangi. Karena si kelinci juga banyak membantu mereka di umurnya yang masih belia dengan tubuhnya yang sangat kecil. Si kelinci sangat berguna. Berkat si kelinci, ayah dan ibunya kini mendapat uang tambahan dengan menjual kayu-kayu dari hutan
sehingga kehidupan mereka menjadi lebih baik. Suami, istri, dan anaknya sekeliling saling minta maaf, berjanji saling menyayangi dan saling menjaga. Akhirnya mereka hidup bahagia dan semakin banyak bersyukur atas karunia hidup yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Maafkan ayah dan ibu ya nak. Ayah dan ibu akan menjalani kamu selalu. Sehingga hidupku membaik dan selalu kamu nak. Ya ayah, aku akan selalu menjadi yang baik dan pasti. Nah, dari cerita ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita itu tidak bisa melihat hanya dari seorang fisiknya, karena